Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kondis minister tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Sebenarnya sahabat aku dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kebaikan dalam hidup ini dan selalu mendapatkan pelindungannya. Masih di channel reading bersama kondis minister tentang hati dan jiwa ya. Tidak lupa ya, kondis berdoa buat sahabat aku dimanapun berada. Semoga yang lagi menderita sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mengalami sebuah masalah atau problem hidup ya, segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Kembali di channel reading, bagaimana hubungan kamu ke depannya, dia akan menganggap kamu seperti apa atau sebagai apa ya. Masih bersama kondisi mental tentang hati dan jiwa. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang bertanyakan di sini ya. Dan jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ataupun langkah dalam hidupmu. Ya. Bagaimana hubungan kamu ke depannya? Dia akan menganggapmu seperti apa? Keinginan untuk menjadi sesuatu ya. Sesuatu itu apa, Des? Tentang penyembuhan, tentang sesuatu yang pernah dia alamin. Ini perasaan dia ya, bahwa dia ingin healing, ingin melakukan sebuah healing, dimana ya ini menyebabkan sebuah penyembuhan. Ada sesuatu di dirinya ya yang disembuhkan, yang harus disembuhkan oleh pihak lainnya. Jadi di sini kamu nanti harus berusaha untuk membantu. Mungkin saat ini juga ya, kamu dalam keadaan masih mencoba untuk memberikan sebuah keyakinan ya, atau saran ya, bahwa intinya seseorang yang kamu pertanyakan ini ingin healing dari masa lalu, dimana dia ingin melakukan sebuah penyembuhan ya, dan diharapkan oleh pesan kartu ini kamu bisa membantunya. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi kayak proses timbal balik ya, berupa aktivitas fisik ya, sehingga apa yang kurang di diri kalian berdua bisa saling terisi ya, seperti itu ya. Jadi lebih menekankan sharing gitu, secara fisik ya, secara fisik, bentuk aktivitas yang dijalankan bersama-sama seperti itu ya. Di sini ini sepertinya kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan hubungan ini nanti ke depannya ya kan. Kamu akan dianggap sebagai apa? Di sini kamu yang pasti harus bisa menekankan, meyakinkan ya pada dia yang sebetulnya sosok ini memang lagi membutuhkan sebuah healing, penyembuhan. Mungkin dia mempunyai sebuah masa lalu yang kemarin itu ya, karena sesuatu hal ya yang menyangkut dengan perasaan ya, mungkin masa lalunya yang tidak bagus dengan pasangannya, dan dia ingin healing, ingin melakukan sebuah penyembuhan. Jadi di sini lebih banyak bentuknya nanti hubungan kalian ini hanya sebatas sharing-sharing atau saling membantu untuk menemukan sebuah kebersamaan, karena ini harus kalian lakukan sama-sama. Kalau dia nggak bisa menerima kamu di saat dia kamu meyakinkan bahwa kamu tidak seperti orang masa lalu, pun tidak akan terjadi gitu loh. Dan di sini secara emosional ya, secara berbentuk mental itu ya, penekannya sebagai suatu atau sesuatu yang penyembuhan fisik atau potensi untuk mengaktualisasikan suatu
rekonsiliasi secara fisik seperti itu ya. Mohon maaf ini agak belepotan ya. Nggak tahu kenapa tadi itu tiba-tiba kondisi tertarik untuk duduk di meja ini ya, duduk di meja ini untuk membuka kartu, dan di pikiran kondisi itu terbesit kalimat bagaimana hubungan kamu ke depannya ya, dia akan menganggap kamu sebagai apa ya. Dibutuhkan kebersamaan dalam hubungan ini, dan saat ini mungkin kamu sudah menjalaninya, kebersamaan itu ya. Di sini berbentuk curhat-curhat ya, karena sosok yang kamu pertanyakan ini memang lagi pengen healing, melakukan sebuah penyembuhan dari masa lalu ya. Tetapi ada kekuatan alam, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya, tapi belum bisa dia sampaikan karena dia butuh waktu, butuh keberanian juga seperti itu. Tapi dia mempunyai besar harapan terhadap keinginan hatinya itu ya, yaitu tentang sebuah lembaran baru ke depan, dan dia akan belajar untuk melupakan kesalahan di masa lalu untuk bisa menjadi sebuah lembaran baru, menjadi lebih baik seperti itu ya. Jadi kalau saat ini sosok yang pertanyakan ini memang lagi dalam keadaan melakukan sebuah kesembuhan atau penyembuhan karena mungkin dari orang masa lalu atau perjalanan hidup dia di masa lalu, asmara pastinya ya. Kita membicarakan tentang asmara. Kamu di sini yang bisa memberikan atau meyakinkan dia bahwa segala sesuatu akan baik-baik, dan healing itu perlu, dan kamu akan membantunya untuk healing ya. Pesan kartu seperti itu ya. Dan kemudian keinginan kamu untuk membantu dia itu akan diberikan sebuah kekuatan, sebuah niat, dan niat ini juga sudah hadir di perasaan dia untuk memang betul-betul bisa melakukan penyembuhan dibantu oleh kamu seperti itu. Mungkin dia punya masa lalu yang suram atau kekecewaan yang sangat berat sehingga dia melakukan sebuah penyembuhan untuk sembuh itu sulit, dan benar-benar membutuhkan seseorang yang mampu untuk bisa meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja ke depannya seperti itu. Nah, di hubungan kamu ini ya dengan dia ini, alam semesta pun turun tangan gitu, membantu untuk menyelaraskan hubungan kamu dengan dia. Tetapi sebetulnya seseorang yang kamu pertanyakan ini sudah punya tekad, punya niat, cuman belum sampai terkomunikasikan dengan kamu karena dia masih membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, yaitu sebuah penyembuhan. Dan dia berharap ya di sini bersama kamu dia bisa membuka lembaran baru ya, tetapi butuh waktu ya. Kamu harus bisa menyembuhkan atau meyakinkan perasaan dia ya. Ya, di sini ada sebuah emosi yang lagi menggelayut di dia, di seseorang yang kamu pertanyakan ini, karena dia pernah merasa sesuatu yang dia harapkan tentunya di masa lalu ya, mengalami sebuah kegagalan. Jadi seperti mimpi di siang bolong, itu sesuatu yang enggak tercapai oleh dia ya, yang membuat dia memang benar-benar drop atau down ya. Dan setelah itu mungkin sempat beberapa waktu itu dia itu nggak bisa membuka hati buat yang lain ya. Jadi seperti ada kayak rasa malas, entah rasa takut atau rasa karena pernah mengalami sebuah masa lalu yang tidak bagus ya, mungkin ditinggal pergi, atau mungkin dia memang ingin meninggalkan hubungan karena hubungan sepertinya tidak mendapatkan sebuah tujuan seperti itu ya. Jadi kalau mengalami kekecewaan itu ya, dan di sini ini bukan lembaran bersama kamu, dia berharap besar ya, diantaranya seperti itu ya. Kalau kondisi kamu memang kamu kalau mencintai dia atau menyayangi dia saat ini mungkin belum
tidak dalam waktu dekat dia bisa menerima kamu atau membuka hati buat kamu, tetapi untuk cinta ya, tapi mungkin sebatas masih saling sharing gitu ya kan. Dan dia berusaha untuk bisa membuka lembaran dengan kamu ya. Di sini ada sumber energi naluri-naluri ya yang ada di alam bawah sadar dia ya. Naluri adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa tahu apa sebabnya. Yang diketahui hanyalah bahwa ada sesuatu yang perlu dilakukan dan ini bisa dilakukan apabila mau ya. Naluri atau insting ya itu berada di dalam alam bawah sadar ya, alam sadar manusia, dan bisa dibawa ke dalam alam kesadaran ya. Spesifiknya bisa berupa bakat ya. Mungkin di sini dia akan lebih apa ya, seperti bersama kamu, tetapi kadang-kadang meletup-letup perasaan itu karena ini bisa diartikan seorang pemimpi ya, bisa dimaknai seorang pemimpi ya. Dan kalau kartu ini turun, artinya memang sosok ini dalam keadaan belum baik-baik saja ya, belum baik-baik saja. Kenapa? Karena di sini belum ada didaya gunakan naluri di bidang tertentu yang dimilikinya itu belum digunakan ya. Dan caranya adalah kemampuannya untuk lebih mengerti sesama manusia, untuk lebih mengerti apa yang harus dilakukannya agar masalah yang dihadapinya itu bisa terselesaikan ya. Memang lebih di alam hubungan antar pribadi atau energi empatik. Jadi kamu tidak boleh kok pemarah, kok cuek, kok ini nggak peduli, capek aku. Enggak, memang dia ada problem yang belum terselesaikan, yang melekat di diri dia, diakibatkan karena orang masa lalu. Dan kalau kamu memang berkeinginan untuk selalu mendampinginya ya, lakukanlah, karena dia ingin membuka lembaran baru sama kamu dan berharap suatu saat benar-benar dia bisa menyembuhkan luka di hatinya atau kekecewaan di hatinya ya. Saat ini masih sebatas teman ya. Di sini terlihatnya kamu masih sebatas teman ya, sharing ya, kayak berbagi cerita ya, kayak fun nih. Kalau fun itu kan terlalu itu ya, terlalu menakutkan ya. Ini kamu udah dekat sama dia gitu loh, cuman kamu dibutuhkan, kamu harus bisa meyakinkan dia gitu loh ya. The Hierophant ini tuh, atau seseorang yang kamu tanyakan ini ya, ini adalah seseorang yang sebetulnya ya butuh bimbingan. Dia itu seseorang yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan sumber energi ya, berupa spiritualitas ya, dan non konvensional. Yang implis di dalam sumber energi ini adalah jaring-jaring hubungan yang saling mempengaruhi antara berbagai individu yang tentunya menganut ajaran yang sama. Misalkan gini ya, satu energi ya, jadi kayak timpa menimpa gitu, kayak jadi kalau dia membutuhkan kamu, ini seperti kamu menjadi pembimbing dia gitu loh ya, seperti pembimbing dia. Jadi kalau saat ini dia masih menganggap kamu sebagai teman biasa atau teman curhat, lebih condongnya ke situ ya, walaupun kalian kamu yang pasti kamu berharap lebih, tapi belum bisa ya, belum bisa ya. Ini bisa diartikan juga ya, bahwa kamu perlu memberikan sebuah
kayak pendaya gunaan gitu ya dari hubungan-hubungan kalian yang telah ada ini. Bisa dengan menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan, misalkan kamu berbicara tentang religi, tentang ketuhanan, ya tentang ketuhanan universal itu di dalam kehidupannya ya, di kehidupan dia gitu. Jadi bisa juga dengan quality fasi ya, tentang hubungan antar pribadi dengan mereka yang ada di sekitar kamu, seperti itu ya. Harus seperti satu energi ya, ini harus dibikin seperti itu agar dia benar-benar bisa membuka hatinya, karena saat ini hanya menganggap kamu sebagai teman, belum jauh ya. Kalaupun ya suka sayang, tapi belum bisa memberikan perasaannya dia ke kamu, karena memang sesuatu yang pernah dialami, yaitu tentang sebuah kekecewaan di dalam hubungan, yaitu kekecewaan cinta yang akibat dari orang masa lalu. Makanya dia di sini healing ya, kemudian oleh alam semesta dipertemukan dengan kamu, tapi ada sesuatu yang di dalam dasar hati dia yang paling kecil ya, berbentuk tekad, niat atau keinginan untuk dia sampaikan ke kamu, tetapi belum bisa disampaikan karena dia masih butuh kayak penyembuhan. Dan di sini kamu bisa memberikan sebuah ya nasihat, ya saran, ya jadilah temannya, ya jadilah penasihatnya, dan meyakinkan bahwa kehidupan ke depan tidak sama dengan orang yang atau kehidupan dia sebelum mengenal kamu ya, seperti itu ya. Ada Three of Swords, ya dia itu sangat terluka, dia itu sangat terluka dan sangat sedih sekali, sehingga dia belum bisa menentukan sikap untuk hubungan ini. Jadi masih sebatas teman ya, mungkin DTM ya, itu juga sebetulnya ya di bawah alam sadar gitu ya. Akan bagaimana ya perjalanan hidup kamu, atau bagaimana hubungan kamu ke depannya, dia akan menganggapmu sebagai apa ya. Dan the lover, tentang perasaan cinta ya, tentang perasaan cinta. Akan timbul perasaan cinta itu karena di sini sepanjang perjalanan hubungan kamu itu, di sini kamu memang betul-betul meyakinkan bahwa kamu bisa menjadikan dia lebih baik daripada orang masa lalu, sehingga dia ingin membuka hati, membuka lembaran ya, ini membuka lembaran bersama kamu, keinginannya itu. Dan saat ini masih teman, tapi karena apa dia masih ragu-ragu ya, karena dia merasa cinta itu menyakitkan, seperti itu ya, cinta itu menyakitkan. Tapi sering waktu, berjalannya waktu, kamu di sini nanti memang dianggapnya jujur, boleh tidak, sebetulnya dia ingin mengatakan sesuatu di sini ya, ingin mengatakan sesuatu. Sudah dia niat, udah ada tekad, udah niat, udah mempunyai sebuah kalimat, tapi belum dikeluarkan itu, dimana dia mempunyai harapan suatu saat bisa membuka lembaran baru bersama kamu ya. Walaupun saat ini dia masih seperti seorang mimpi ya, belum tentu kamu mau juga ya, karena dia masih kesulitan untuk membuka hati, masih butuh penyembuhan. Dan di sini kamu memang benar-benar harus sabar, harus bisa menguras perasaan kamu untuk dia ya. Ya, kamu harus selalu ada untuk dia, itu menurut pesannya di sini, karena orang yang kamu pertanyakan ini punya latar belakang yang sebelum kamu itu terluka, sehingga dia itu sampai sekarang masih kayak trauma gitu untuk menjalin sebuah hubungan. Tetapi bersama kamu, dia memang ngerasa ada perubahan ya, di dalam dasar hati yang paling kecil dia merasakan tentang sebuah perubahan menjadi lebih baik, lebih indah, bukan lebih indah, lebih bisa mengalami sedikit demi sedikit penyembuhan itu dia rasakan ya. Walaupun saat ini mungkin ada yang masih status teman ya, teman ngopi, teman jalan, tapi untuk membuka hati belum bisa, karena memang ada kekecewaan di sini ya, yang membuat dia benar-benar terluka dan trauma. Tapi di sini Anda lover, suatu saat nanti dia akan menjadikan
kamu sebagai, dia berani berkomitmen gitu ke depannya ya. Kamu akan mendapatkan jawaban tentang jerih payahmu untuk menjadi seorang pasangan dari seorang yang kau pertanyakan ini ya, menjadi sebuah pasangan, dan kalian akan merangkai sebuah rencana, termasuk dia rencana-rencana ke depan dalam sebuah hubungan di mana nanti kalian berdua akan mengalami yang dinamakan sebuah kasih sayang ya, saling sayang, saling mencintai, saling melengkapi ya di situ. Dan kekuatan cinta ini sampai menikah juga bisa ya, bisa juga ya di sini. Dan ingin sekali dia mempunyai rencana tentang beban hidupnya ini ya, meninggalkan masa lalu untuk menjadi lebih baik bersama kamu ya, karena kamu di pandangan dia memang benar-benar sosok yang dewasa, sosok yang cerdik, yang pintar, yang bisa dibilang soleha ya, mengerti tentang keagamaan atau tentang ketuhanan, tentang sebuah keimanan ya, yang mau membuat dia menjadi lebih banyak sadar selama perjalanan ini ya. Dan di sini yang kemarinnya itu labil ya, labil, seiring waktu akan menjadi lebih baik, dan ini akan terjadi tidak dalam waktu lama, mungkin bisa dihitung maksimal akhir tahun ya, seperti itu terlihatnya. Dia mulai mengerti bahwa hidup itu tidak untuk disesali, tapi hidup itu untuk dijalani ya. Komunikasi terus caranya agar dia yakin bahwa kamu tidak akan melukainya lagi, sebuah trauma berat yang memang harus dia sembuhkan. Dan di sini alam semesta mempertemukan kalian berdua. Segala sesuatu pertemuan itu tidak serba kebetulan, tapi memang sudah diatur oleh alam semesta, di mana kamu yang akan membantu dia healing. Yang kemudian sedikit dia menyadari dan merasa lebih nyaman bersama kamu, kemudian jatuhlah perasaan itu ke kamu, tapi belum disampaikan ke kamu, tapi kedepannya akan menjadi sebuah atau sepasang yang saling menyayangi, yang saling mencintai, bahkan akan sampai ke jenjang pernikahan kalau memang kekuatan cinta kalian nanti betul-betul terbentuk ya, walaupun saat ini masih susah payah untuk mendapatkan dia atau mendapatkan sebuah sebuah keyakinan bahwa dia akan membuka hati untuk kamu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh, yang telaten aja, pelan-pelan, yang penting sampai tujuan ya. Seiring waktu dia akan membuka hati untuk kamu ya, dan dia akan meninggalkan kenangan-kenangan masa lalu, melihat kamu yang sosok yang memang betul-betul membuat dia bisa kembali menjadi seorang yang seperti awal sebelum mengenal orang masa lalu. Seperti itu. Ini orangnya dulu ceria loh, orangnya itu punya prinsip bagus gitu, tapi patah oleh orang masa lalu yang membuat dia betul-betul terluka dan sulit untuk dibuka hatinya. Tetapi bersama kamu dia sedikit demi sedikit seperti mendapatkan tetesan air embun gitu, yang menyejukkan, yang menyadari bahwa ternyata cinta untuk dia itu masih ada, seperti itu. Jadi bagaimana hubungan kamu ke depannya, dia akan menganggapmu sebagai apa, terlihat sering waktu nanti kamu akan menjadi sepasang kekasih. Bahkan kekuatan cinta ini nanti akan menjadikan kalian menjadi sepasang kekasih, insya Allah sampai ke jenjang pernikahan, seperti itu ya. Oke, di sini ada energi Pisces, ada energi Scorpio, juga ada energi Gemini ya, juga ada energi kita lihat dulu Sagittarius, juga ada energi Scorpio ya. Kesannya tuh di sini tuh energi paling berat itu dan Scorpio ya.
kuat sekali, ya, seperti itu. Dan ada Aries, ya, ada Scorpio, Gemini, Pisces, ya, yang kuat sekali, ya. Dan ada Sagittarius, ya, seperti itu. Ada Aries tapi tidak terlalu banyak energinya, ya, sahabat Pendes. Mendapatkan cinta yang susah payah, insya Allah, ya, dengan ketulusan. Intinya cinta itu dengan ketulusan akan membuahkan sebuah kebaikan. Tetapi walaupun ya semisal ya ini kamu udah tulus, dia enggak gitu, karena dia posisinya ini cuek sekali, ya, maksudnya ya butuh nggak butuh gitu. Karena apa? Bukan tidak butuh, dia itu masih meragukan terhadap dia mampu enggak membuka hati, dan kamu benar enggak sih untuk mendekati dia atau bersama dia itu untuk membuat dia bahagia, karena dia mempunyai trauma di masa lalu, seperti itu, ya. Oke, sahabat Gondes, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ataupun mengambil langkah hidup, karena hanya Allah, Tuhan kita atau Sang Pemilik alam semesta, yang mengetahui mana yang terbaik untuk kita, mana yang tidak terbaik untuk kita. Segala sesuatu diawalin mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Tuhan, agar kita tidak kecewa di kemudian hari. Ini adalah perjalanan hidup kamu, dan nanti endingnya insya Allah adalah sebuah bentuk kasih sayang, sebuah bentuk cinta dan kebersamaan dan saling melengkapi, ya. Semoga disemogakan. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau ini memang sudah ranah kamu dan kamu sudah merasa cukup, berdoalah yang terbaik, selalu berdoa tentang hubungan ini dan tentang segala apapun, ya, panjatkan dengan doa kamu, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Cintai dia karena Allah, agar sesuatu lebih baik dan lebih ikhlas kita menjalaninya. Tetap berjalan di rel kebenaran, ya, tetap menjadi orang baik, tetap optimis, ya, karena segala sesuatu itu harus kita milih dari diri kita sendiri, dari hati yang tulus, dari energi yang positif, ya. Jangan overthinking, jangan negatif thinking, itu hanya menyusahkan kita sendiri. Ya bodo amat mereka mau berbuat jahat sama kita, yang pasti kita tetap positive thinking. Ada Allah, ada Tuhan di sisi kita, yang mendampingi kita, yang menyertai kita, ya, seperti itu. Kamu harus yakin segala sesuatu, Tuhan itu tidak menjanjikan untuk kebahagiaan atau langit itu selalu biru, tidak akan menjanjikan langit itu biru selalu, tetapi Tuhan itu kan selalu menyertai kita. Disinilah kekuatan kita, karena ada Tuhan. Jadi tetap berdoa, bermohon yang terbaik, memuliakan nama Tuhan, agar kita selalu berada di dalam lindungannya, ya. Memang Allah itu atau Tuhan itu tidak menyukai orang yang tidak baik, enggak. Tuhan itu tidak pilih kasih. Allah itu mencintai siapapun, mau penjahat, mau apapun status dia, tetapi baik atau tidak, Tuhan tetap sayang, tetap melindungi. Tetapi Tuhan lebih suka pada orang yang senang bersyukur, senang memujinya atau memujanya, dan tetap senang orang yang beriman. Intinya seperti itu, meyakini keberadaannya. Oke, udah banyak lebar Gondes bicara, ada kesalahan dalam Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Tetap optimis menjalani hidup ini, jangan melampaui batasan dalam segala melangkah. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Tetap optimis, ya, sebut nama Tuhanmu sebelum dan setelah melakukan apapun itu pekerjaan yang kamu jalani, tentunya dalam tanda kutip positif, ya. Anda kesalahan dalam Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.